13 amalan utama bulan Syawal yang dianjurkan. Tak terasa ternyata bulan Ramadan akan segera berakhir. Puasa Ramadan yang kita jalani sebulan penuh ini pun akan diakhiri dengan hari kemenangan di Idul Fitri. Meskipun Ramadan telah berakhir, tapi masih banyak amalan utama yang dianjurkan dilakukan di bulan Syawal. Beberapa amalan di bulan Syawal yang baik untuk dikerjakan antara lain. 1. Puasa 6 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan, lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun. HR Muslim. 2. Itikaf. Itikaf di masjid adalah berdiam diri di masjid, tapi bukan hanya berdiam diri saja, namun melakukan berbagai amalan lain seperti sholat wajib, sholat sunat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amalan lainnya. Itikaf di masjid ditujukan untuk meneruskan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, sehingga amalan tidak terputus di bulan Ramadan saja. 3. Menikah. Bagi yang belum menikah, bulan Syawal adalah bulan yang dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Bulan yang baik untuk menikah dalam Islam salah satunya adalah bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. HR Muslim. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah sebagian masyarakat, yaitu tidak suka menikah di antara 2 bulan Syawal, termasuk di antara Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka khawatir akan terjadi perceraian. Keyakinan ini tidaklah benar. Al-Bidayah wan Nihayah 3:25-3. 4. Meningkatkan sholat. Peningkatan ibadah sholat bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tapi juga pada bulan-bulan setelahnya, terutama bulan Syawal. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. HR At-Tabari dengan sanad sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadits ini sahih. Lihat Sahih At-Targhib wa At-Tarhib No. 566. 5. Sedekah. Bukan hanya baik dilakukan di bulan Ramadan, sedekah juga sangat dianjurkan dilakukan di bulan Syawal. Bahkan sebaiknya sedekah dilakukan setiap ada kesempatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, seseorang datang menemui Rasulullah SWT dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, amat membutuhkannya, khawatir miskin, dan berangan-angan menjadi kaya. Janganlah menunda-nunda sedekah sehingga jika ajal telah sampai ke kerongkongan engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal memang harta itu untuk si fulan. 6. Membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan 1 huruf akan, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. HR Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami 06469. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. HR Muslim.
7 Berzikir. Dari Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku ini menurut prasangka hambaku, dan aku menyertainya, di mana saja ia berzikir padaku, jika ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan ingat pula padanya dalam hatiku, jika ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatnya pula di depan halayak yang lebih baik. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku padanya sehasta. Jika ia mendekat padaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku padanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. HR, Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Baihaqi. 8. Sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah, di mana beliau radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki buta mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Kemudian pria ini meminta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keringanan untuk salat di rumah. Pada mulanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi dia keringanan. Namun, tatkala dia mau berpaling, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pria tersebut dan berkata, apakah engkau mendengar azan ketika salat? Pria buta tersebut menjawab, iya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah panggilan tersebut. HR, Muslim Note 653. 9. Takbir di malam Idul Fitri. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah menuju lapangan, kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai salat selesai. Setelah menyelesaikan salat, beliau menghentikan takbir. HR, Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 5621. 10. Sholat Idul Fitri. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis yang baru balik, gadis-gadis pingitan, dan orang-orang haid untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. HR Al-Bukhari dan Muslim. 11. Silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahim itu tergantung di ais. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaihi. 12. Memakan kurma. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi ke tanah lapang pada hari Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma. Berkata Imam Al-Muhallab, hikmah makan sebelum salat Idul Fitri adalah agar orang tidak menyangka masih diharuskan puasa hingga dilaksanakan salat Id, seolah-olah beliau ingin menutup jalan menuju ke sana. Fathul Bari 2447. Lihat di dalam kitab tersebut ucapan penulis tentang hikmah disunahkannya makan kurma. 13. Mandi sebelum sholat Id. Berkata Imam Ibnu Qudamah, disunahkan untuk bersuci dengan mandi pada hari raya. Ibnu Umar biasa mandi pada hari Idul Fitri dan diriwayatkan yang demikian dari Ali radhiyallahu anhu. Dengan inilah Alkamah berpendapat, juga Urwah, kata An-Nahai Kasyabi, Qatada, Abu Zinad, Malik Rasyafi'i dan Ibnu Munzir Al-Mughni 237 non. Demikian penjelasan terkait apa saja amalan utama bulan Syawal yang dianjurkan. Semoga bermanfaat.